Halo Sobat Neo, apa kabar? Kita jumpa kembali di Neo Channel bersama saya Ki Anom. Kita akan melanjutkan kembali materi pembahasan kita mengenai basis data. Pada materi di video sesi kali ini, kita akan mengenal operator-operator yang ada di dalam query basis data. Nah, di dalam query, kita sebenarnya itu dapat menggunakan beberapa operator, di antaranya yang pertama itu ada operator aritmatika. Nah, untuk operator aritmatika ini diantaranya ada add atau penjumlahan, lalu subtract ada pengurangan, multiply ada perkalian, divide ada pembagian, dan modulo atau modulus. Nah, di dalam query kita dapat menerapkan operator aritmatika seperti kita dapat melakukan penjumlahan antar kolom, pengurangan antar kolom, perkalian antar kolom, pembagian maupun modulus. Nah, nanti akan kita lihat contoh dari query-nya. Cara penggunaan operator aritmatika di dalam query seperti apa, nanti akan kita lihat. Nah, sekarang kita lanjut ke operator kedua, yaitu operator bitwise. Nah, operator bitwise ini kebanyakan digunakan ketika kita ingin bermain menggunakan bit. Nah, untuk operator bitwise terdiri dari AND, OR, atau exclusive OR atau XOR. Nah, bagi teman-teman yang mempelajari logika matematika, teman-teman pasti tidak asing lagi mengenai AND, OR, maupun XOR atau exclusive OR. Nah, di AND, OR, dan XOR ini ada beberapa ketentuan mengenai bit. Nah, nanti akan kita lihat juga contohnya dan penerapan di dalam query itu seperti apa. Meskipun untuk operator bitwise ini akan sangat jarang sekali digunakan ketika kita bermain menggunakan query. Lalu operator yang ketiga ada yang namanya operator comparison. Di antaranya ada tanda sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, biasanya untuk operator comparison ini digunakan untuk pembanding. Nah, di dalam query biasanya operator comparison ini akan digunakan untuk where, akan dijadikan satu dengan where. Nah, pada materi query sebelumnya kita sebenarnya sudah menggunakan beberapa operator comparison ini. Nah, nanti akan kita lihat juga, akan kita ulangi kembali mengenai operator comparison. Lalu untuk operator yang keempat ada operator compound. Nah, untuk operator compound ini meliputi ada plus sama dengan, minus sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, modulus sama dengan, dan sama dengan, dan seterusnya. Ini adalah simbol-simbol dari operator compound. Nah, sama seperti operator bitwise, untuk operator compound ini sangat jarang sekali digunakan di dalam query. Nah, ini untuk pengalaman saya sangat jarang sekali menggunakan operator bitwise dan juga operator compound. Nah, mungkin bagi teman-teman yang cenderungnya itu di query, mungkin teman-teman juga pernah menggunakan operator bitwise maupun operator compound. Lalu operator yang kelima ada yang namanya operator logical. Nah, untuk operator logical ini ada all, and, any, between, exist, in, like, not, or, some, dan lain sebagainya. Nah, nanti akan kita lihat juga masing-masing dari penggunaan operator-operator tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama mengenai penggunaan operator aritmatika. Nah, untuk penggunaan operator aritmatika, nanti secara garis besar untuk query-nya seperti ini. Biasanya dia akan melekat di query select ataupun query yang lainnya ya. Bisa insert, bisa update juga sebenarnya. Tapi kebanyakan untuk operator aritmatika ini, saya sering menggunakannya di dalam query select. Nah, jika di dalam query select, penggunaannya seperti ini. Kita dapat menselect sebuah kolom, kemudian kita menambahkan operator aritmatika. Lalu dilanjutkan dengan kolom kedua. Nah, untuk operatornya ini kita bisa menggunakan add untuk penjumlahan. Jadi kita nanti akan menjumlahkan kolom 1 ditambah kolom kedua. Itu jika kita menggunakan operatornya add. Nah, untuk operator subtract seperti minus tadi, kita juga bisa menggunakan perkalian, pembagian, maupun modulus. Nah, syarat untuk menggunakan operator aritmatika, jelas karena ini adalah operator aritmatika, kolom yang akan kita masukkan operator aritmatika, dia harus bertipe numerik.
Jadi, untuk operator aritmatika ini hanya bisa bekerja jika tipenya itu adalah numerik. Nah, sekarang kita coba lihat penggunaan operator aritmatika di dalam query kita. Nah, kita sudah memiliki sebuah database. Kita bisa lihat, misalnya saya akan mengambil contoh di dalam employees. Kita lihat di dalam employees apakah ada kolom yang numerik. Jelas ada ya, ada employee number, ada office code, ada report to. Kita coba lihat tabel yang lain. Customer juga ada yang numerik, yaitu customer number, ada sales rep employee number, dan credit limit. Mungkin kita bisa ke produk saja, coba kita lihat produk. Nah, produk di sini ada quantity in stock, buy price, dan MSRP. Jika di payment, nah di payment ini ada amount-nya. Amount adalah numerik, ada customer number juga ini adalah numerik. Mungkin kita bisa menggunakan ini ya, dari misalnya dari produk saja ya. Nanti kita akan menggunakan tabel produk. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tabel produk, kita harus tahu terlebih dahulu penggunaan dari operator aritmatika tadi. Nah, misalnya kita belum masuk ke tabel produk. Nah, untuk menggunakan operator aritmatika, kita bisa menggunakan select. Nah, misalnya kita ingin menggabungkan dua kolom. Nah, anggap saja kolom yang pertama adalah nilainya adalah 12. Kemudian kita bisa tambahkan, kita menggunakan operator aritmatika yaitu add. Add itu berarti penjumlahan. Lalu kita tambahkan dengan 15, misalnya seperti ini. Nah, kolom pertama ini harus numerik, kolom kedua juga harus numerik. Nah, jika kita jalankan, kita execute, maka di sini, oh ini error karena kita ngeblok ini ya. Pastikan tidak ada in block. Kita coba execute lagi. Nah, di sini untuk outputnya ada 27. Ini untuk operator add. Nah, untuk operator subtract, yaitu pengurangan, kita tinggal menambahkan operator ini. Kita execute. Nah, maka hasilnya adalah -3. Kita juga bisa menggunakan operator perkalian. Kita gunakan bintang. Kita execute. Maka hasilnya 180. Lalu operator pembagian. Kita execute. Hasilnya adalah 0,8. Dan operator modulus. Modulus itu berarti kita gunakan persen. Kita execute. Maka hasilnya 12. Nah, modulus itu mungkin teman-teman tahu ya. Modulus itu artinya sisa bagi. Misalnya 6 modulus 3. Jika kita execute, maka hasilnya 0. Nah, 6 modulus 3 berarti sisa dari 6 dibagi 3 itu berapa? Apakah 6 itu habis dibagi 3? Nah, misalnya jika 5 modulus 3. Berarti 5 dibagi 3 itu hasilnya 1 dan sisanya 2. Berarti nanti untuk outputnya adalah 2. Kita execute. Nah, 2 ya. Jadi modulus itu artinya sisa bagi. Nah, ini jika kita menggunakannya dalam numerik biasa. Nah, bagaimana jika kita menggunakannya di dalam kolom sebuah tabel? Nah, tadi kita akan menggunakan produk. Dari tabel produk, kita akan menambahkan stoknya. Nah, misalnya kita akan menambahkan stoknya kita tambah dengan 10, misalnya ya. Kita select dulu, misalnya kita select adalah product code. Lalu kita select juga product name. Kita select juga quantity yang pertama dulu. Lalu kita select juga quantity. Nah, quantity ini kita tambahkan 10 misalnya ya. From tabel produk. Nah, misalnya seperti ini. Kita coba execute. Oh, ini typo products. Kita execute lagi. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, yang kita select adalah product code, product name, quantity in stock. Jadi ini adalah quantity awalnya. Lalu ini adalah quantity yang sudah ditambahkan 10. Nah, misalnya kalau nggak angka, misalnya quantity ditambah quantity lagi ya. Jadi quantity ditambah quantity. Jika kita execute, maka hasilnya seperti ini. Jadi
quantity in stock ini ditambah dirinya sendiri. Berarti artinya quantity-nya ini dikali 2, bisa juga ya. Atau kita bisa juga quantity bintang 2 atau quantity dikali 2. Jika kita execute, hasilnya sama saja. Atau quantity subtract 200 atau quantity dikurangi 200. Kita execute, maka untuk quantity-nya akan berkurang 200. Nah, kita juga bisa menggunakan modulus. Misalnya, apakah quantity ini merupakan bilangan ganjil atau genap? Berarti jika ganjil atau genap, kita menggunakan modulus 2. Kita execute. Nah, jika hasilnya ada sisa, berarti dia bukan bilangan genap. Dengan kata lain, yang ada sisanya ini berarti dia bilangan ganjil. Nah, gitu ya. Ini adalah penggunaan operator aritmatika di dalam query. Nah, nanti silakan teman-teman bisa kombinasikan penggunaan operator aritmatika ini di dalam query-query lainnya. Ini adalah salah satu contoh sederhananya saja. Nah, sekarang kita akan melanjutkan operator yang kedua, yaitu bitwise operator. Kita lihat terlebih dahulu untuk operator bitwise ini. Ketentuannya bagaimana jika kita ingin menggunakan operator bitwise. Nah, untuk operator bitwise ini biasanya digunakan untuk nilai yang berhubungan dengan bit. Nah, bit itu seperti apa? Nanti akan kita lihat contoh sederhananya. Nah, biasanya bagi teman-teman yang mempelajari logika matematika, pasti teman-teman paham mengenai bit ini. Lalu yang kedua, untuk menggunakan operator bitwise, nilai-nilainya itu harus bersifat desimal atau sifatnya adalah numerik, sama seperti operator aritmatika tadi. Lalu yang ketiga, nilai itu nanti akan dikonversi ke dalam bit, lalu diberikan operator bitwise, bisa AND, OR, maupun XOR. Nah, nanti untuk hasilnya, nanti akan kembali dikonversikan ke dalam desimal. Nah, untuk contohnya sama, biasanya digunakan di dalam select ya. Kebanyakan digunakan di dalam select, dan penggunaannya sama seperti operator aritmatika tadi. Nah, sekarang kita akan mencoba menerapkan operator bitwise ke dalam query. Nah, di sini saya tidak akan mengambil kolom dari tabel. Sama seperti sebelumnya, saya akan menggunakan contoh angka. Misalnya, saya akan menselect 2N3. Misalnya seperti ini. N ini adalah operator bitwise. Nah, jika kita execute, maka hasilnya adalah 2. Ini hasilnya bagaimana? Kenapa bisa jadi 2? Nah, nanti kita akan mengkonversi 2 ini menjadi bit. Kemudian 3 menjadi bit, lalu kita berikan aksi yaitu operator N. Nah, contohnya seperti ini. 2 itu jika kita ubah ke dalam bit, hasilnya adalah 10. Lalu untuk 3 berarti 11. 10 adalah bentuk bit dari 2. Lalu untuk 11 adalah bit dari 3. Nah, kemudian masing-masing bit ini akan kita beri aksi yaitu operator N. Nah, 1N1 berarti 1. Lalu 0N1 berarti 0. Nah, hasilnya ini kita konversi kembali ke dalam desimal, yaitu hasilnya adalah 2. Jadi gitu ya, ini untuk penggunaan operator bitwise. Nah, mungkin teman-teman yang tidak memahami mengenai bit dan juga logika matematika, mungkin teman-teman akan bingung, tapi teman-teman jangan khawatir, untuk operator ini menurut saya sangat jarang sekali digunakan. Nah, ini mungkin untuk penambahan pemahaman teman-teman saja ya. Nah, misalnya saya coba ambil contoh satu lagi, misalnya kita akan menggunakan OR. Kita akan menselect 6, OR itu berarti tandanya adalah garis tegak lurus seperti ini. Kita akan menjalankan yaitu 6 OR 13. Nah, jika kita execute, hasilnya adalah 15. Nah, 15 ini dari mana? Sama seperti tadi, 6 ini kita ubah dulu menjadi bit. Nah, untuk 6 ini bentuk bitnya adalah 0, 1, 1, 0. Sedangkan untuk 13, bentuk bitnya adalah 1, 1, 0, 1. Nah, jika kita gunakan operator bitwise OR, maka kita bisa membacanya 0 atau 1, berarti 1, 1 atau 1, 1,
1 atau 0, 1, 0 atau 1, 1. Berarti jika hasilnya ini kita konversi menjadi desimal, hasilnya adalah 15. Oke gitu ya teman-teman. Ini adalah penggunaan dari operator bitwise. Nah mungkin bagi teman-teman yang belum familiar, mungkin agak bingung, tapi tidak masalah. Nah sekarang kita lanjutkan operator yang ketiga. Nah operator yang ketiga yaitu operator comparison. Nah, operator comparison ini sudah sangat familiar sekali ya untuk kita ya. Nah, untuk penggunaannya kita bisa menerapkannya di dalam select, karena kebanyakan untuk operator comparison ini juga banyak digunakan ketika kita menselect sebuah data. Nah, operator comparisonnya ada di mana? Yaitu ketika kita menggunakan klause where. Misalnya kita ingin memfilter sebuah data dengan kategori tertentu, nah maka kita bisa menggunakan operator comparison. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh penerapannya di dalam query. Nah, meskipun untuk operator comparison ini sudah sangat familiar, tapi tidak masalah kita coba ulas kembali. Nah, misalnya kita ambil dari tabel customer ya. Kita lihat dari tabel customer. Nah, misalnya kita ingin men-select data customer yang customer number-nya adalah 103. Berarti kita bisa menggunakan select bintang from customer where customer number sama dengan 103. Nah, jika kita execute, ini bukan customer name tapi customer number. Kita execute, maka di sini hasilnya sudah keluar ya. Nah, sama dengan ini adalah operator comparison. Nah, kita bisa juga menggunakan operator misalnya lebih dari. Nah, berarti kita akan menampilkan data customer yang operator numbernya lebih dari 103. Jika kita execute, maka hasilnya sudah muncul. Mungkin biar lebih sedikit, customer numbernya lebih dari 300 gitu ya. Kita execute, maka ini hasilnya sudah ditampilkan. Nah, selain itu kita bisa menggunakan misalnya tidak sama dengan. Jika tidak sama dengan berarti seperti ini ya. Nah, misal kita tidak ingin menampilkan customer yang customer numbernya itu 103. Berarti kita bisa gunakan select bintang from customer where customer number tidak sama dengan 103. Berarti nanti data customer yang akan ditampilkan adalah data customer yang customer number-nya tidak sama dengan 103. Jika kita execute, nah, sudah muncul hasilnya. Nah, di sini tidak ada data customer yang customer number-nya itu 103. Oke, ini adalah contoh singkat mengenai operator comparison. Nah, sekarang kita lanjutkan ke operator lainnya. Nah, kita akan melanjutkan ke operator logika. Nah, di sini untuk operator compound, karena operator ini sangat jarang sekali digunakan, dan saya coba mencari referensi tidak ada contoh penerapannya, maka untuk operator compound ini kita skip. Nah, mungkin jika saya menemukan referensi lain untuk operator compound ini, nanti akan kita buatkan di video tersendiri. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke operator logika. Nah, untuk operator logika yang pertama tadi ada all. All ini akan menampilkan data benar jika semua nilai subquery-nya itu memenuhi kondisi. Lalu, jika n benar jika kondisinya itu dipisahkan oleh n yang terpenuhi. Nah, biasanya untuk operator logika ini juga sama digunakan ketika kita menggunakan klause where. Nah, selain itu ada operator any. Any ini data itu akan ditampilkan jika nilainya itu memenuhi kondisi salah satu nilai yang kita tentukan. Lalu or jika kondisinya juga memenuhi salah satu nilai. Between nanti datanya akan ditampilkan jika datanya itu berada di antara dua nilai yang ditentukan. Lalu ada in, ada like, ada not, lalu ada exist, lalu ada some. Nah, jika teman-teman baca untuk definisinya mungkin teman-teman agak bingung. Nah, kita langsung saja ke contoh penerapan operator logika ke dalam query.
Nah, misalnya kita akan menggunakan operator all. Nah, kita akan menggunakan dari tabel produk. Misal kita select semua data dari tabel produk. Jika kita execute, nah hasilnya seperti ini ya. Nah, kita akan men-select sebuah data produk yang kuantitinya itu memenuhi dari subquery. Nah, misal kita membuat dulu subquery-nya seperti ini ya. Kita select untuk subquery-nya, kita select quantity from product where yang produk lainnya kurang dari 2. Nah, untuk subquery ini kita blok untuk subquery-nya. Jika kita execute subquery-nya, maka quantity stock-nya adalah seperti ini ya. Nah, nanti kita akan men-select sebuah data produk yang quantity stock-nya itu melebihi semua quantity stock yang ada di subquery-nya. Nah, jika kita lihat, kita order, maka quantity stock tertinggi di subquery ini adalah 9772. Berarti nanti kita mengharapkan ada data produk yang quantity stoknya itu melebihi 9772. Berarti di sini tinggal kita tambahkan where quantity stock melebihi. Nah, di sini kita tambahkan all. Nah, artinya kita ingin menampilkan data produk yang quantity stoknya itu melebihi semua quantity stock yang kita select di dalam subquery ini. Nah, hasil subquery-nya adalah ini ya. Ini adalah hasil subquery-nya dengan quantity stock tertinggi ada di 9772. Nah, jika ini kita execute, maka hasilnya ada 1. Nah, kita lihat quantity stock-nya adalah 9997. Nah, hanya produk ini saja yang quantity stock-nya itu melebihi semua quantity stock yang ada di dalam subquery. Nah, gitu ya. Jadi, untuk operator logika ini, kita sebenarnya tidak bisa terlepas dari operator comparison maupun operator lainnya. Nah, di sini jika teman-teman perhatikan, di sini ada operator comparison, ini juga ada operator comparison. Nah, meskipun di sini kita menggunakan operator logika. Nah, misalnya kita ingin menampilkan data produk yang quantity stock-nya itu melebihi 9.000 dan di bawah 9.500. Misalnya gitu ya. Ini kita hapus. Kita ingin menampilkan data produk yang quantity stock-nya melebihi 9.000 dan quantity stock kurang dari 9.500. Nah, gini ya. Nah, ini kita coba execute. Maka hasilnya adalah sekian. Nah, jika kita lihat di quantity stock-nya, ini quantity stock-nya melebihi 9.000 dan di bawah 9.500. Nah, di sini kita lagi-lagi menggunakan dua operator, yaitu operator comparison dan operator logika. Kayak gitu ya. Ini penggunaan AND. Nah, sekarang untuk penggunaan any. Nah, sebenarnya untuk any ini adalah kebalikan dari all tadi. Nah, jika all adalah query-nya seperti ini tadi. Nah, ini all-nya tinggal kita ganti any. Jika kita execute, maka hasilnya ada banyak. Nah, jika tadi all adalah menampilkan data produk yang quantity stock-nya harus melebihi semua quantity stock yang ada di subquery ini, maka untuk any ini, jika salah satu saja melebihi dari quantity stock yang kita pilih di subquery ini, maka dia akan ditampilkan. Nah, itu perbedaan any dan all. Nah, misalnya kita lanjut ke between. Nah, jika between misalnya sama seperti tadi, kita ingin menampilkan data produk yang quantity stock-nya antara 9.000 dan 9.500. Berarti kita gunakan select bintang from product where quantity stock between 9.000 and 9.500. Jika kita execute, maka hasilnya mungkin sama seperti tadi. Tapi di sini kita beda menggunakan operator logika. Di sini kita menggunakan operator between and. Between and ini adalah satu kesatuan ya.
Berarti ini artinya kita ingin menampilkan data produk yang quantity stoknya itu di antara 9.000 dan 9.500. Nah, sekarang kita akan ke operator logika lainnya, yaitu axis. Axis ini artinya data akan ditampilkan jika memenuhi kondisi tertentu. Misal kita ingin menampilkan semua data produk jika where axis, kita gunakan axis. Nah, kondisinya adalah semua data produk ini akan ditampilkan jika subquery-nya itu memenuhi. Misalnya kita ingin menampilkan subquery-nya seperti ini. Select bintang from product where product line sama dengan 1. Nah, ini artinya kita akan menampilkan semua data produk jika di dalam data produk itu ada ID line-nya 1. Nah, jika kita execute, maka data ini akan ditampilkan. Jadi semua datanya ada 110. Nah, misal ada tidak ID line yang 0. Nah, jika kita execute, hasilnya adalah 0. Nah, data produk ini tidak akan ditampilkan jika subquery-nya itu tidak memenuhi. Nah, misal selain itu kita tampilkan semua data customer misalnya ya. Nah, kita akan menampilkan semua data customer jika di dalam data produk itu ada produk yang produk lainnya itu 0. Jika kita execute, maka data customer tidak ada. Nah, jika produk lain ini 1, jika kita execute, maka semua data customer ini akan ditampilkan. Artinya, jika query ini ada datanya, maka query ini akan ditampilkan. Oke, gitu ya. Itu untuk logika axis. Nah, kita lanjutkan ke operator logika, yaitu in. Misalnya kita ingin menampilkan data customer yang ada di negara USA dan France. Berarti di sini kita gunakan select bintang from customer where, untuk negara kita gunakan country, in, ya country-nya itu ada di USA dan juga France. Nah, gini ya, jika kita execute, maka data customer yang tampil adalah data customer yang country-nya itu ada di USA dan juga France. Nah, jika kita tambahkan not di sini, kita execute, maka data customer yang tampil adalah yang customer-nya itu selain USA dan France. Oke, gitu ya. Ini operator logika, yaitu in. Nah, sekarang kita ke operator logika lainnya, yaitu like. Nah, like itu biasanya digunakan ketika kita ingin mencari sebuah data di dalam sebuah tabel. Misalnya kita ingin mencari data customer, like. Misal data customer yang ingin kita cari adalah data customer yang kata-kata di awalnya itu adalah Agus misalnya ya. Agus berarti kita tambahkan persen di sini, yang artinya adalah kita akan mencari data customer yang awalannya itu ada Agusnya. Jika kita execute, oh di sini errornya adalah, oh kita kurang di sini. Agus ini berdasarkan apa? Yaitu customer name. Nah, saya ulangi ya. Jadi kita akan menampilkan data customer yang customer name-nya atau nama customer-nya itu awalannya adalah Agus. Nah, jika kita execute, nah ini hasilnya 0 ya. Karena di dalam tabel customer ini tidak ada customer yang awalannya itu adalah Agus. Mungkin kita coba cari yang customer name-nya misalnya awalannya adalah Min gitu ya. Awalannya adalah Min. Jika kita execute, nah maka di sini yang customer name awalannya ada min-minnya ini, maka akan ditampilkan. Ini jika awalan. Nah, jika akhiran bagaimana? Jika akhirannya berarti dibalik saja. Persennya kita letakkan di awal. Nah, persennya di awal berarti yang di akhir misalnya kita cari adalah yang belakangnya ada VY-nya. Jika kita execute, maka di sini hanya ada satu data yang customer name-nya belakangnya itu diakhiri VY.
atau misalnya CO. Jika kita execute, maka di sini ada beberapa data yang ditampilkan yang customer name-nya itu belakangnya diakhiri dengan CO. Nah, jika tengah-tengah bagaimana? Berarti ya depan dan belakang kita tambahkan persen. Misalnya model gitu ya. Kita cari data customer yang nama customer-nya itu mengandung kata model. Jika kita execute, harusnya ini jangan diblok. Kita execute lagi. Nah, ini adalah data customer yang nama customer-nya itu mengandung kata model. Oke gitu ya, ini adalah operator logika like. Nah, not tadi sudah kita gunakan untuk in. Nah, misalnya kita tambahkan di sini not like, berarti kita akan menampilkan data customer yang customer name-nya itu tidak mengandung kata model. Jika kita execute, nah, di sini datanya akan banyak. Lalu operator logika lainnya adalah OR. OR konsepnya sama seperti AND. Misal kita ingin menampilkan data customer yang customer number-nya lebih dari 100 atau customer number kurang dari 200. Jika kita execute, maka datanya akan tampil. Nah, ini artinya, ini bukan customer name, tapi customer number. Kita execute, maka datanya akan ditampilkan. Nah, ini artinya kita akan menampilkan data customer yang customer number-nya itu lebih dari 100 atau kurang dari 200. Nah, jika salah satu datanya ini memenuhi, maka dia akan ditampilkan. Oke, gitu ya. Ini untuk operator logika OR. Nah, yang terakhir adalah operator logika SUM. Nah, SUM ini sebenarnya tidak beda jauh dengan operator logika yang tadi sudah kita beri contoh, yaitu any. Yang artinya, data akan ditampilkan jika salah satu nilainya itu memenuhi subquery. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya antara SUM maupun any. Mungkin karena SUM ini mirip dengan any, kita anggap saja untuk contohnya. Nah, misalnya untuk SUM, karena sama seperti any, kita akan menampilkan data customer yang customer number-nya itu misalnya lebih dari SUM. Kita buat subquery-nya adalah select customer number from customer where customer number-nya adalah kurang dari 110. Nah, jika kita lihat untuk subquery-nya, kita blok ya untuk subquery-nya, kita execute, maka subquery-nya ini adalah 103. Mungkin kita naikkan saja jadi 115. Kita execute, maka di sini ada 3 data. 103, 112, dan 114. Nah, artinya di sini kita akan menampilkan data customer yang customer number-nya itu melebihi salah satu data dari sini. Mungkin bukan lebih, atau kita anggap saja kurang dari SUM ini. Berarti data customer yang akan ditampilkan adalah minimal harus memenuhi salah satu dari ketiga dari subquery ini. Jika kita execute, maka di sini ada 2 value, yaitu 103 dan 112. Nah, gitu ya. Jadi 103 dan 112 itu memenuhi subquery ini. Jadi mirip seperti any tadi. Jika ini kita execute, maka hasilnya akan sama. Oke, gitu ya teman-teman. Kita sudah cukup panjang membahas mengenai operator yang ada di dalam query. Mungkin jika ada operator-operator yang belum ada di dalam video ini, teman-teman bisa menambahkan di kolom deskripsi. Kita nanti bisa saling berdiskusi bersama. Semoga materi mengenai operator query pada video sesi kali ini bisa menambah wawasan teman-teman mengenai query, secara khusus mengenai operator-operator yang bisa kita gunakan di dalam query. Semoga bermanfaat. Kita nanti akan jumpa lagi di materi mengenai basis data lainnya. Saya Ki Anom undur diri dan salam coding.